Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Di kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-14 ya. Langsung saja ke materi untuk mempersingkat waktu. Di sini kita menemukan percakapan antara Hisham dan guru, juga orang yang mengontrol ya, pengontrol dan guru. Terus guru Hisham dan Abu Bakar. Dan kita akan masuk ke materi yang kemarin supaya teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Baik. Pelajaran ke-14. Amu jabun hadza ya fadilat asy-syaikh. Apakah ini mu'jam wahai syekh ya yang terhormat? Naam, iya. Hadza mu'jabun madrasi. Ini mu'jamnya sekolah. Idza aradta an tashtariya mu'jaman fashtari bih hadza. Idza fa. Nah, ini yang kita akan bahas nanti ya. Sebagaimana kita pelajari di pelajaran ke-16 tentang isim syarat dan jawab syarat dan ada adawatus syart. Ya. Idza aradta an tashtariya mu'jaman fashtari, lihat fashtari hadza fa innahu mufidun jiddan. Jika kamu ingin membeli mu'jam fashtari hadza, maka belilah ini. Fa innahu, maka sesungguhnya mu'jam ini kembali kepada mu'jam ya, mufidun jiddan, sangat bermanfaat sekali. Hisham berkata, ya Ustaz, wahai Ustaz, qulta mu'jaman madrasi, kamu katakan mu'jamnya sekolah. Amadrasiyun mansubun ila madrasah, apakah madrasi itu diambil atau ya kembali lagi ke madrasah? Wa idza kana al-amru kadzalik, dan hal tersebut, jika hal tersebut itu keadaannya amr juga, fa ina ta'uha, maka di mana taknya? Nah, kemana tak ini? Lalu guru menjawab, na'am, ya. Huwa mansubun, nasab ya, nasab. Kembali, dia itu mansubun, diambil atau kembali ke madrasah. Idza nasibta ila ismin makhtum, jika kamu sandarkan ke isim yang diakhiri bita'it ta'nits, dengan tak ta'nits, hadafta ta, maka taknya dibuang. Lihat, idza hadafta ya. Faida, maka jika nasabta ila Makkah, nasibayan sabu ya, nasibta ila Makkah, apabila dinasabkan, dimansubkan, bukan nasoba ya, tapi disandarkan ke Makkah. Masalan qulta makkiyun, sebagai contoh, sebagai contoh ya, Makkah, qulta, kamu katakan, adalah makkiyun. Seperti itu. Afahimta, apakah kamu paham? Hisham menjawab, na'am, jazakallah khairan, terima kasih ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Yadkhulul muraqibu wa yusallim, masuk ya, ini fa'il, muraqib, yadkhulu fi'ilnya. Muraqib masuk dan mengucapkan salam. Alam yatil Husain, bukankah Husain datang atau tidakkah Husain datang? Naam lam yati, iya, dia belum datang. Lam yati ini Ustaz sudah jelaskan dulu. Lam apa ya? Al-muraqib idza jaa, jika dia datang, fakul ya, fakul idza, nanti Ustaz bahas di penjelasan berikutnya ya. Fakul, jika dia datang, fakul, maka katakan kepadanya, ya'tini fi maktabi, untuk datang di kantorku atau di ruanganku. Fa inna, karena sesungguhnya lahu, bagi dia itu barqiyah ya. Barqiyah itu kalau Ustaz
cari di internet ya Barki, itu kalau nggak salah telegram ya, telegram, ada telegram Barkiyun, telegram, tapi asal terjemahnya itu adalah kabel ya. Barkiyun. Nah, tapi untuk sekarang penggunaannya adalah sebagai telegram atau telegram. Aina Ibrahim, di mana Ibrahim? Ata'akhkhara al-yaum, apakah dia terlambat hari ini? Aidan juga ka'adati, seperti biasanya, ka'adatihi, sebagaimana biasanya. Idza jaa, apabila dia datang, fala tasmah lahu, maka jangan izinkan bagi dia itu bidukhul, untuk masuk, wal yadhhab ilal mudir, dan suruhlah dia ya untuk pergi ke mudir. Guru menjawab, insya Allah. Yusallimul muraqib wa yakhruj, pengontrol dia mengucapkan salam dan keluar. Baik, halaman selanjutnya ya, sebelum masuk ke materi yang kemarin. Percakapan guru Hisham dan Abu Bakar. Guru, ya Hisham, wahai Hisham, iqra'ul ayah al-waridah fid dars, bacalah ayat yang ada dalam pelajaran. Lalu dia mengucapkan ba'dal istiadah setelah membaca ta'awud ya, a'udzubillah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, lalu guru menyuruh Abu Bakar, iqra'il ahaditsah al-waridah fid darsi ya Abu Bakar, bacalah hadis yang ada di dalam pelajaran wahai Abu Bakar. Atau al-waridah itu yang datang ya, yang tampak. Abu Bakar menjawab, al-haditsul awal, hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu surga. Selanjutnya al-hadits tsani, qala Abu Burdah, sami'tu Aba Musa miraran yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ya. Al-hadits tsalis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Teman-teman semua insyaallah udah tahu artinya ya. Nah, ini ke sini. Yusma'u sautul mutas ya, telah terdengar suara orang yang bersin. Al-mudarris, manil atis, siapa yang bersin? Ana, Abdul Hadi menjawab, saya. Al-mudarris, ya Abdul Hadi, wahai Abdul Hadi, idza atasta fahmadillah, ya, apabila kamu bersin maka pujilah Allah atau ucapkan alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Rasulullah SAW ya, sebagaimana teman-teman tahu, apabila salah satu di antara kalian bersin maka ucaplah alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, orang saudaranya atau temannya yang berada di situ maka ucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahum yarhamukallah falyakum yahdikumullah wa yuslihu balakum. Seperti itu ya. Baik, itu untuk penjelasan arti dari pelajaran ke-14. Selanjutnya Ustaz akan membahas pelajaran yang kemarin, pelajaran 16 ya, supaya ya teman-teman yang belum paham bisa memahaminya. Baik. Ntar sedikit ada gangguan nih. Baik, ada adawatuz syart. Kalimat bersyarat dalam bahasa Arab terdiri 3 unsur. Yang pertama adalah adat syarat, fi'il syarat, ya, jawab syarat. Tapi di sini teman-teman juga di pelajaran ke-14 itu bukan hanya fi'il syarat, ada juga isim syarat, jumlah syarat ya, bukan fi'il syarat tetapi jumlah syarat. Di sini teman-teman melihat di dalam kitab di pelajaran ke-14 itu idza ra'aita Khalidan
fas'alhu anil kitab. Jika kamu melihat Khalid, maka tanyakan kepadanya tentang buku. Ya. Setelah ini ternyata fi'il madi. Ya, di sininya juga fi'il amr. Ya, nanti bisa jelaskan. Ada juga contoh yang lain. Idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu surga. Baik, ikhwani fillah, azanillahu alaikum. Kata Arab untuk syarat adalah gini ya. Ini kalau dalam bahasa Arabnya syarat, kalau ini kan gini, syarat. Ada dua bagian dalam pembentukan syarat ini. Bagian pertama disebut syarat dan bagian kedua disebut jawabul syarat, ya. Nah, di sini idza jaa Ramadan adalah syarat. Idza jaa Ramadan ini syarat. Futihat abwabul jannah ini adalah jawab syarat. Bentar. Nah, ada juga di sini jumlah fi'il syarat ini kan. Man ada tuh syarat, ya dzkur isim syarat, ya afan jumlah fi'il syarat. Kalau ini jumlah jawab syarat. Nanti akan lihat di halaman berikutnya di sini. Jika kamu belajar, maka kamu akan berhasil. Jika maka man yajtahid, siapa yang bersungguh-sungguh, yahkub hulmahu, ya, dia impiannya akan tercapai. Intarhamu, jika kalian menyayangi man bukan min ini salah. Man fil ardi, siapa yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangi juga siapa yang ada di langit. Ada juga man yajrashaukan yahsud jirahan, siapa yang menanam duri atau memberikan duri, ya, menanam duri, yahsud jirahan, maka dia akan terluka. Baik. Nah, isim syarat ini ada yang bentuknya adalah jumlah ismiyah. Jika fi'il jawabul syarat juga ada, dan fi'il dalam jawabul syarat adalah tolabi. Fi'il tolabi adalah yang mengandung amar, nahi atau istifham, ya. Nah, kalau jawab syarat itu adalah fi'ilnya fi'il tolabi. Fi'il tolabi, fi'il tuntutan, permintaan. Fi'il tolabi adalah yang mengandung amar, nahi atau istifham. Nanti Ustaz akan buat contoh, ya, akan supaya teman-teman semua memahaminya di sini. Kita buat web page baru. Salah. Nah. Mana ya? Baik. Kita buat contoh ya di sini. Idza tahadda fan najahu madmunun. Bila kamu berusaha keras,
maka sukses atau berhasil madmun adalah suatu jaminan atau suatu kepastian ya. Idza fa, jika kamu bersungguh-sungguh maka keberhasilan adalah suatu kepastian. Kita pakai man yajtahid, siapa yang bersungguh-sungguh apa? Yanjah, dia akan berhasil. Nah, ini ada adat syarat ya ini ya. Idza man ini isim adat syarat yang datang seada adat syarat. Ada yang bentuknya adalah fi'il madi, ada yang bentuknya fi'il mudhari. Ada juga sih di antara contoh-contoh yang lain bentuknya fi'il amr juga ada ya, cuma itu jarang. Ada juga dalam Al-Qur'an. Selanjutnya jawab syaratnya bentuknya adalah fi'il thalabi. Ya. Fi'il thalabi, ada juga yang bentuknya adalah jumlah ismiyah. Seperti apa? Nah, ini jumlah ismiyah. Jawab syarat jumlahnya adalah jumlah ismiyah. An-najahu madmunun. Mubtada wal khabar fa ya, fa jawab syarat an-najahu madmunun. Datang setelah fa ini adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyahnya adalah jawab syarat ya. Kalau ini jumlah syarat, kalau ini jumlah jawab syarat, jumlah ismiyah ya. Ini syaratnya, kalau ini jawab syaratnya, ini jikanya, ini makanya ya. Itu yang mudah dipahaminya. Contoh yang lain, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idza fa, ini jumlah ismiyah, fa inni qarib, innani qarib, maka aku dekat ya. Ini jumlah syarat, ini jumlah jawab syarat, jumlah ismiyah. Kalau contoh yang lain, bagaimana dengan apabila setelah jawab syaratnya bentuknya fi'il? Baik, fi'il boleh asal fi'ilnya fi'il thalabi. Contohnya, idza ra'aita hamidan, seperti dalam pelajaran ke-14, fas'alhu. Idza dakhala ahadukum idza dakhala ahadukum al masjid fal yarka. Jika kalian melihat Hamid, maka tanyalah dia ya. Jika salah satu dari kalian itu masuk masjid fal yarka, maka rukulah. Seperti itu ya. Ini adalah fi'il amr ya, jawab syaratnya fi'il amr. Idza dakhala ahadukum falyarka ya. Idza ra'aita hamidan fas'alhu, itu fi'il amr. Bagaimana dengan fi'il nahyi? Nah, seperti ini nih. Idza wajadta al-marid naiman fala tuqidhuhu. Jika kamu menemukan orang yang sakit atau mendapatkan orang yang sakit naiman sedang tidur, fala maka janganlah tuqidhuhu, kamu membangunkannya. Jawab syarat itu bisa lagi bisa bentuk jumlah ismiyah, bisa bentuk fi'il tadi ya, bisa bentuk fi'il amr, bisa bentuk fi'il nahyi, bisa juga istifham. Bagaimana dengan istifham? Ya, contoh istifham. Idza
ra'aita Bilalan famadza aqulu lahu. Jika kamu idza ra'aitu Bilalan, apabila aku melihat Bilal, famadza aqulu lahu, maka apa yang aku katakan, maka apa? Fama ya, setelah ma. Nah, didahului sudahnya adalah istifham. Seperti itu ya. Nah, Ustaz jelas di sini kasih contoh-contoh ya. Ada syarat, jumlah fi'il syarat, jumlah jawab syarat. Nah, kalau ini mah semuanya dengan fi'il mudhari. Ya. Dia menjazmkan. Di sini teman-teman bisa lihat. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Nah, jika kalian menolong Allah, maka yang surukum, Allah akan menolong kalian, seperti itu. Intajtanibu, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, nukafir ankum, maka kami akan menghapus. Lihat, in tajtanibu, tadinya tajtanibuna, karena ada in dijazmkan, hukumnya dijazmkan kalau masuk ke dalam fiil mudhari. Nukafir asalnya nukafiru, karena ada in, maka dia itu jawab syarat, maka dia jazm ya. Aturannya seperti itu. Apabila masuk ke fiil mudhari maka dijazmkan. Contoh yang lain, intufu, ya asalnya intufuna tanpa in, tufuna ya'lamuhullah. Nah, karena ada innya nampak di sini, maka ininya dijazmkan, hilang nunnya ya, hadfun nun, dan ini juga disukunkan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat contoh-contohnya di sini. Tidak usah jelaskan semuanya ya, karena teman-teman di sini bisa melihat nih ya. Lihat, man yuridillah an yahdiyah. Man yurid, man yasta'ifa, man yastaghni, man yatabassar, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih kegunaan huruf-hurufnya? Ada atau syarat itu apa, seperti apa? Ya, di sini juga ada man, mahma, mata, aina, haitsuma. Man menunjukkan kepada yang tidak, yang berakal. Wahia katsiratul istikdam. Ada juga in. Tadi juga ada idza ya. Idza. In yang paling sering. Man, ada juga idza. Man menunjukkan yang berakal. Ma sama mahma menunjukkan kepada yang tidak berakal. Mata menunjukkan pada waktu atau ayyana. Aina, anna, aina ma, haitsuma menunjukkan kepada tempat. Ala hasbil mudhaf, tergantung siapa yang disandarinya. Nah, ini contoh-contohnya yang kemarin, silahkan dipelajari ya. Seperti itu. Ya teman-teman semua. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya apa yang Ustaz sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, lancar dan bahagia. Assalamualaikum.